Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 16 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Beberapa hari ini viral sebuah berita tentang seorang ibu yang mengambil barang di sebuah minimarket tanpa membayar. Ibu ini mengambil 3 batang coklat dan 2 botol sampo. Ketika diketahui oleh pihak pegawai minimarket, ibu ini tidak merasa kalau mengambil barang itu. Bahkan dia berkata, "Tahu-tahu barang-barang ini ada di tas saya," tanpa dia merasa mengambil. Peristiwa itu pun menjadi viral karena beredar videonya di media sosial. Kedua pihak merasa malu karena semua mempunyai versi tersendiri, baik versi dari pegawai minimarket maupun dari versi ibu tersebut. Bahkan kedua pihak ini saling menuntut pada hukum yang sampai hari ini belum jelas bagaimana penyelesaiannya. Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan salah satu tujuan kedatangan Roh Kudus yaitu untuk menginsafkan dunia akan dosa. Kalau hidup seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan memiliki hati yang peka terhadap dosa. Pernahkah Anda merasakan kegelisahan dan perasaan tidak tenang ketika melakukan suatu tindakan yang sebenarnya Anda tahu bahwa tindakan itu salah? Bisa jadi itu berupa kebohongan, mengambil yang bukan miliknya, berkata yang tidak sebenarnya, atau melukai hati orang lain dengan mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus akan membuat kita menyadari bahwa yang kita lakukan ini salah atau keliru. Betapa celakanya orang yang tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dia akan merasa perbuatan yang dia lakukan aman-aman saja, tidak ada salahnya. Atau kita merasa bahwa kan semua orang juga melakukannya, sebagian besar orang juga berbuat yang sama, ya nggak apa-apa. Pernahkah Anda mengalami demikian? Mungkin orang yang terbiasa berbohong, dia tidak akan merasa bahwa yang dia lakukan itu salah. Orang yang terbiasa mengambil barang milik orang lain tanpa disadari, dia akan merasa enggak apa-apa, toh ini cuma kecil. Atau mungkin Anda pernah melanggar lampu lalu lintas dan Anda menerobosnya karena orang lain toh melakukannya juga. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat baik-baik bahwa Roh Kudus itu seperti alarm yang akan mengingatkan segala sesuatunya dalam hati kita. Dia akan terus berkata, tindakanmu itu salah. Hai, perbuatanmu keliru. Hati-hati, yang kamu lakukan itu tidak benar. Atau jangan lakukan lagi kesalahan yang sama ya, dan sebagainya. Roh Kudus akan terus mengingatkan di dalam hati kita seperti alarm yang terus berbunyi dan membuat kita gelisah. Orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dia tidak hanya sadar akan dosa, tapi dia akan meninggalkan tindakan yang mengarah pada dosa itu. Sahabat Kristus, hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kita. Kalaupun suatu kali kita mendapat peringatan dari Roh Kudus, jangan kita mengeraskan hati. Lebih baik berhenti dari tindakan yang mengarah pada dosa. Dan sebisanya berkata, "Tuhan, ampuni aku dan perbarui hatiku dari hari ke hari." Bersediakah Anda bertobat ketika Anda tahu bahwa tindakan yang Anda lakukan itu salah? Dan minta Tuhan untuk memperbarui hati kita dari hari ke hari. Minta Tuhan membersihkan hati kita dari setiap tindakan yang salah. Bersediakah Anda supaya hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh dengan kebenaran firman Tuhan,
dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami terima firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tetap sama, anugerah-Mu tetap nyata. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami perlu Roh Kudus menuntun langkah hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami mengeraskan hati. Ampuni kalau selama ini kami merasa benar. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu itu menopang hidup kami. Dan membuat kami boleh berjalan dengan aman. Membuat kami berjalan dengan benar. Sebab Roh Kuduslah yang menuntun, mengatur, dan membimbing langkah hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Kami percaya kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan keajaiban Tuhan akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat selalu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang akan terus menuntun kita dalam kebenaran. Kalau Dia mengingatkan dalam hati kita, memberikan kegelisahan, ada alarm yang berbunyi di hati Anda, jangan keraskan hati. Segera bertobat. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.